Itu sisahan nasi yang udah 2 minggu aku rendem. Kalau ada yang nanya emang gak basi? Enggak sih, karena aku ngerendam terus kayak gini, terus pagi sore diganti gitu airnya, jadi nggak bakalan bau. Nah di sini aku pengen buat kerupuk dari nasi seperti biasanya, karena kan sayang banget ya guys, setiap harinya tuh pasti ada nasi sisa minimal sedikit kayak gitu. Kalau mau dibuang tuh sayang banget. Jadinya karena sedikit aku tumpukin aja, aku rendam. Terus kalau udah banyak kayak gini baru deh aku buat kerupuk. Kalau nasinya itu nggak direndam terus nggak diganti airnya gitu bakalan nggak tahan lama sih, bakalan bau juga dan basi. Nah gimana caranya biar supaya nasi itu nggak basi? Ya direndam aja terus airnya diganti pagi sore, jadinya tetap bisa dikonsumsi ataupun dimanfaatkan lagi tanpa harus buang-buang nasi gitu guys. Nah buat nasinya tadi tuh walaupun nggak basi udah aku cuci sampai bersih juga, terus aku kasih bumbu lagi dan aku kasih juga tepung tapioka karena nanti bakalan tak buat kerupuk gitu kan. Nah ini ada piring aku yang udah aku cuci tapi belum aku tumpukin. Buat nasinya ini terus aja diaduk-aduk biar matangnya tuh merata gitu guys, karena kan campur tepung tapioka. Kalau nggak diaduk terus kayak gitu nanti hasilnya jelek dan nggak mateng semua. Nah ini udah mateng, langsung aja aku pindahin ke dalam mangkok. Tiba-tiba aja kepalaku tuh pusing guys, tapi nggak apa-apa karena pusingnya tuh cuman hilang timbul gitu doang, nanti juga bakalan reda sendiri. Nah ini buat nasinya lumayan banyak banget ya. Kalau buat dandangnya ataupun tempat kukusannya ini tadi bakalan aku rendam dulu biar nanti nyucinya itu nggak lengket ataupun nggak susah. Nah kalau buat nasinya sebelum kita cetakin di sini itu mau aku bejek-bejek dulu sampai halus, karena nanti kalau nggak sampai halus gitu bakalan susah banget nyetakinnya. Iya nasinya itu dibejeknya pas lagi keadaan panas, jadi gampang lembutnya gitu guys. Nah di sini aku siapin dulu tempat wadah untuk buat kerupuknya nanti selesai dicetakin, karena biasanya aku pakai untuk buat kerupuk gitu kan, jadi lumayan kotor bekas kerupuk kemarin, jadi aku lap-lap dulu. Setelah itu langsung aja aku tata dulu di sini dan lanjut aja buat nyetakinnya. Nah biasanya kalau aku nyetakin kerupuk itu harus pakai plastik gitu ya, biar nanti pas saat kita cetakin kayak gini tuh nggak lengket ya guys dicetakannya. Nah kalau udah dicetakin kayak gini langsung aja aku taruh ke wadahnya. Seneng banget sih kalau buat kerupuk kayak gini karena pakai cetakan, jadi lebih mudah dan lebih cepet. Sebenarnya aku tuh belum selesai pekerjaan rumah karena kain aku masih lumayan banyak banget ya di kamar mandi. Tapi seperti biasa kalau soal pekerjaan rumah sih nggak ada selesainya. Jadi di sini aku sengaja aja buat kerupuk dulu pagi-pagi biar nanti kerupuknya itu kering. Nanti selesai nyetakin kerupuk baru deh aku nyuci. Karena biasanya kalau udah nyuci di kamar mandi tuh lama banget kan, berjam-jam gitu sekalian ngerendam dan sekalian mandi. Nah di sini aku nyetakinnya udah lumayan banyak banget dapetnya dan sisanya masih lumayan banyak juga. Hasilnya kayak gini. Nah ini tuh mau aku jemur dulu yang udah selesai dicetakin. Nah tadi tuh kan masih banyak banget ya sisanya, tapi aku bingung banget karena tempat yang biasanya buat kerupuk itu sampai habis gitu guys. Nah di sini aku pas lagi ngejemurinnya tuh susah banget karena emang aku nggak nyampe. Ya beginilah kira-kira nasibnya aku yang tumbuhnya tuh ke samping bukan ke atas. Tadinya seng yang di depan ini tuh nggak terlalu tinggi guys, tapi karena kemarin tuh baru dibenerin sama ayah aku jadi ketinggian. Nah buat kerupuknya itu udah setengah